Iran menyatakan perang melawan Israel belum berakhir dan gencatan senjata yang terjadi saat ini hanya jeda pertempuran. Media yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam bahkan mengeklaim rudal Teheran yang paling menimbulkan kerusakan dahsyat belum digunakan. Gencatan senjata yang dimulai 24 Juni mengakhiri perang 12 hari antara Iran dan Israel. Banyak komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil Iran, termasuk di antara 1062 orang yang tewas dalam invasi udara Israel. Sedangkan 29 orang Israel tewas dalam serangan balasan Iran. Perang belum berakhir. Kita berada dalam keadaan jeda sementara, kata Kepala Intelijen IRGC, Brigadir Jenderal Majid Khedemi dalam pidato hari Kamis untuk menandai upacara peringatan 40 hari di Masyhad untuk pendahulunya, Mohammad Kazemi, yang tewas dalam serangan udara Israel selama perang tersebut. Musuh sedang melakukan operasi kognitif, perang intelijen, dan serangan psikologis dengan harapan menciptakan krisis internal. Oleh karena itu, masyarakat dan pejabat harus terjun ke lapangan dengan kewaspadaan tinggi. Di antara petinggi militer Iran yang tewas dalam perang tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, Komandan IRGC Hossein Salami, Komandan Pasukan Dirgantara IRGC Amir Ali Hajizadeh, dan Deputi Operasi IRGC Mehdi Rabbani. Sementara itu, dalam editorialnya menyatakan sistem pertahanan udara Iran yang telah diperbaiki dan stok rudal yang tidak terpakai berarti Iran dapat menangkis serangan Israel dan menimbulkan lebih banyak kerusakan dalam perang baru nanti. Pertahanan udara Iran rusak di awal perang 12 hari. Tetapi sejak itu Iran telah membangun kembali dan memodernisasi sistemnya. Israel sekarang menyadari bahwa pertahanan udara Iran dalam perang di masa depan akan berkali-kali lipat lebih kuat. Editorial tersebut memperkuat narasi resmi bahwa Teheran telah menang perang dan menjanjikan pencapaian yang lebih besar di masa depan. Serangan Israel lainnya sangat kecil kemungkinannya. Imbuh editorial itu memperingatkan bahwa kekhawatiran Iran akan permusuhan yang kembali terjadi di Iran hanyalah spekulasi yang tidak membantu. Persenjataan rudal Iran masih utuh, dan beberapa rudalnya yang paling merusak bahkan belum digunakan. Perang baru apapun akan berarti kehancuran yang lebih besar di wilayah yang diduduki Israel. Imbuh editorial tersebut yang menganggap seluruh wilayah Israel adalah wilayah Palestina yang diduduki. Amerika Serikat ikut campur dalam perang tersebut dengan mengebom 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Washington kemudian menjadi penengah gencatan senjata Iran-Israel. Sementara itu, di sisi lain Iran akan meningkatkan kemampuan angkatan bersenjatanya dalam sebuah ekspansi militer besar-besaran menyusul perang 12 hari dengan Israel dan Amerika Serikat bulan lalu. Pejabat angkatan bersenjata Iran mengatakan bahwa negara itu akan siap untuk berperang selama 10 tahun jika diperlukan. Komentar tersebut muncul ketika anggota parlemen Iran menyetujui garis besar umum rancangan undang-undang yang bertujuan memperluas kesiapan militer dan meningkatkan pendanaan pertahanan sebagai tanggapan atas ancaman dari Israel. Sebelumnya, dalam wawancara dengan televisi pemerintah, Ashtiani mengatakan bahwa Iran telah keluar dari konflik melawan Israel dan Amerika Serikat dengan kerugian yang relatif minimal. Ia menyatakan bahwa moral bukan hanya kekuatan militer akan menentukan konflik di masa depan, menekankan bahwa musuh-musuh Iran tidak memiliki kemauan untuk berperang. Yang terpenting adalah moral. Mereka mengatakan moral adalah 3/4 dari pertempuran. Angkatan bersenjata kami berpengalaman, terlatih dengan baik, dilengkapi dengan sistem modern, dan mempertahankan moral yang tinggi, katanya. Mereka mungkin memiliki peralatan, tetapi mereka tidak memiliki kemauan. Tambahnya, kemungkinan merujuk pada Amerika Serikat dan Israel yang merupakan musuh Iran di kawasan. Ashtiani menggambarkan pasukan Iran berpengalaman, diperlengkapi dengan baik, dan siap secara psikologis untuk konfrontasi yang berkepanjangan. Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Iran menyetujui garis besar rancangan undang-undang untuk memperkuat angkatan bersenjata dalam menanggapi ancaman Israel. Rancangan undang-undang yang sekarang sedang ditinjau oleh Subkomite Pertahanan Komite tersebut menjadi langkah peningkatan belanja militer Iran.
menyusul pertambahan anggaran pertahanan sebesar 200% yang diumumkan pada Oktober 2024, yang meningkatkan perkiraan pengeluaran pada 2026 menjadi 46 miliar dolar. Minggu lalu, penasihat Kor Garda Revolusi Islam Mayor Jenderal Ebrahim Jabari mengatakan bahwa Iran memiliki stok rudal yang cukup untuk menyerang Israel selama 2 tahun non-stop. Sementara itu, pejabat lain Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa negara itu memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menyerang Israel dan fasilitas Amerika Serikat setiap hari selama 2 tahun. Demikian dilaporkan. Mayor Jenderal Ebrahim Jabari mengatakan bahwa kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini berada di puncaknya. Iran masih memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menyerang Israel setiap hari selama 2 tahun, kata seorang penasihat Korps Garda Revolusi Islam. Saat ini gudang, pangkalan rudal bawah tanah, dan fasilitas yang kami miliki sangat besar, sehingga kami belum menunjukkan sebagian besar kemampuan pertahanan dan rudal efektif kami, kata Jabari kepada kantor berita semi-resmi Iran, Mehr. Jika terjadi perang dengan Israel dan Amerika Serikat, fasilitas kami tidak akan habis. Bahkan jika kami meluncurkan rudal ke mereka setiap hari selama 2 tahun. Pernyataan serupa disampaikan Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi, yang merupakan penasihat militer utama pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dia memperingatkan Israel bahwa Iran belum mengerahkan kekuatan penuh militernya selama perang 12 hari bulan lalu. Kaum Zionis tahu bahwa beberapa pasukan kami seperti Angkatan Laut dan pasukan Quds belum memasuki pertempuran, dan bahkan Angkatan Darat belum memasuki pertempuran. Kata Safavi mengatakan Iran telah memproduksi beberapa ribu rudal dan pesawat nirawak sejak pecahnya perang, dan persenjataan itu berada di tempat yang aman. Konflik antara Israel dan Iran meletus pada 13 Juni. Ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap lokasi militer, nuklir, dan sipil Iran, menewaskan sedikitnya 935 orang. Kementerian Kesehatan Iran mengatakan 5.332 orang terluka. Teheran melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak balasan. Menewaskan setidaknya 29 orang dan melukai lebih dari 3.400 orang, menurut angka yang dirilis oleh Universitas Ibrani Yerusalem.